Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwin, kelas KPIB semester 7 NIM 0101191159. Di sini saya akan membawakan tema tentang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hari Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى وآية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Hikmatul Ilmi yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita masih diberikan kesehatan. Seharusnya kesehatan itu harus kita gunakan untuk melaksanakan yang baik-baik. Allah memberikan kita kesehatan. Gunakanlah kesehatan itu untuk melakukan yang baik-baik, karena banyak di luar sana yang masih sakit tetapi mereka menginginkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi mereka itu masih dalam keadaan sakit sehingga mereka tidak dapat melaksanakan sholat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga diberikan nikmat kesempatan. Dari kesehatan itulah makanya Allah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat berhadir dan melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bosan-bosan khatib menyampaikan kepada kita semua, dan terkhusus kepada khatib sendiri, selalulah tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia seharusnya bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita anak, Allah memberikan kita jabatan, Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Seharusnya kesehatan dan kesempatan anak dan keluarga itu seharusnya kita gunakan, kita jadikan untuk pedoman kita menuju akhir, yaitu akhirat nanti. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita keluarga. Apakah keluarga kita itu sudah kita jadikan, sudah kita didik untuk yang baik-baik, atau selama ini kita hanya diberikan oleh Allah berupa anak, berupa jabatan? Melalui anak itu kita tidak bisa menjadikan anak itu sebagai hafiz Quran, sebagai orang yang akan menjadikan diri kita itu masuk antara surga atau neraka. Kalaulah misalnya seorang ayah mampu membuat anaknya itu menjadi seorang hafiz dan hafizah, maka kelak ayah dan orang tuanya dan keluarganya maka itu akan mendapatkan surga. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua harus mampu membuat anak-anak kita itu menjadi pedoman kita untuk membawa kita kepada akhir, yaitu akhirat. Kalaulah misalnya kita mendidik anak itu dengan urusan dunia, maka ketika kita meninggal, maka apa yang terjadi? Kita yang akan menyesal di alam kuburnya nanti. Kenapa? Karena ketika seorang anak meninggal dan ditanya, tidak pernah seorang ayah itu mendidikan keagamaan, maka seorang anak itu akan menyebabkan kita, walaupun kita sudah berada di surga, maka kita bisa ditarik. Karena apa? Karena tingkah kita, karena kelakuan kita tidak mau menjadikan anak kita itu sebagai pedomannya. Yang pertama adalah agama. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga memberikan kita orang tua. Apakah kita layak melawan kepada kedua orang tua kita? Coba pikir-pikir ke belakang, apakah kita pernah melawan kepada mereka? Kalau pernah, minta maaflah sekarang sebelum kita menyesal. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 9 bulan 10 hari kita dikandungnya, 2 tahun disusunya. Apakah layak diri kita ini melawan kepada mereka? Mereka sudah membesarkan kita, sudah memberikan kita sekolah, pendidikan, ekonomi, makan dan lain sebagainya. Apakah kita harus, apakah selama ini mereka mengandung kita hanya untuk memusuhi mereka, hanya untuk mencaci mereka, mendurhakai mereka? Untuk apa kau dilahirkan? Kembali lagi kepada yang di awal itu, 9 bulan 10 hari dia meneteskan darah. Begitu juga orang tua, yaitu ayah, pergi pagi pulang malam, peras keringat banting tulang. Apakah layak kita melawan kepada kedua orang tua kita? Coba kembali pikir ke belakang, dosa apa yang telah kita perbuat, dosa apa yang sudah banyak sekali kita perbuat kepada orang tua. Kalaulah kita melawan kepada kedua orang tua kita, maka memohon ampunlah, memohon ampunlah, karena ridha Allah fi ridha walidain, surtullah wa surtu walidain. Sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang telah kamu dustakan? Allah sudah memberikan oksigen. Kalaulah oksigen di dunia ini tidak ada, maka manusia telah mati semuanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Allah sudah memberikan kita tangan, Allah sudah memberikan kita mata, Allah sudah memberikan kita telinga dan mata dan kaki. Apakah kita, dan tergantung kita, apakah kita mampu mempergunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu tangan? Apakah tangan kita itu untuk mencuri, atau yang lebih baik lagi yaitu untuk mensedekahkan apa yang telah kita miliki?
dan Allah telah memberikan mata. Apakah mata kita itu sudah digunakan untuk yang baik-baik, atau malah sebaliknya kita melihat yang tidak baik-baik, kita melihat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Tetapi buatlah mata kita itu untuk melihat yang baik-baik. Memang fungsi mata adalah melihat, tetapi tujuannya adalah melihat yang baik-baik. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kesimpulan dari khutbah ini, selalulah tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lain di dalam surah yang saya sampaikan tadi, saya baca tadi, Quran surah Ibrahim ayat ke-7 yang bunyinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, sesungguhnya aku akan menambahnya, dan jika engkau kufur atas nikmatku, maka ingatlah azabku sangat pedih. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang khatib sampaikan pada Jumat ini mendapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa billahi shahida, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal asli innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala, ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la qadiyal hajat. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخصنا وتمم تفسيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يأتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.